El Sinta News in Row. 5 desa di Jawa Tengah masih masuk kategori desa tertinggal akibat kerentanan bencana dan terbatasnya akses layanan publik. Portal pembatas kendaraan berat di Jerakah, Semarang kembali roboh ditabrak truk. Kebakaran melanda pemukiman padat di Ngesrep, Banyumane. Kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Hisyam Lotus. El Sinta News in Row. 5 desa di Jawa Tengah masih berkategori tertinggal. Pemprov dorong intervensi khusus letak geografis yang rentan bencana serta terbatasnya akses layanan publik membuat 5 desa di Jawa Tengah masih masuk dalam kategori desa tertinggal. 3 desa berada di wilayah pesisir Kabupaten Demak, sementara 2 desa lainnya di kawasan perbukitan Kabupaten Tegal. Kepala Subbagian Program Dispermasdes Dukcapil Jawa Tengah, Elita Ferrywijaya menjelaskan bahwa dari total 7.810 desa, penilaian indeks desa menunjukkan kelemahan utama berada pada dimensi lingkungan dan aksesibilitas. Di Jawa Tengah itu saat ini ada 7.810 desa yang ternyata dari indeks desa terdapat 15 sebelumnya ya, 15 desa tertinggal. Nah, kemudian dari 15 desa tertinggal itu kita sudah melakukan upaya begitu, bagaimana kita mencoba untuk memverifikasi lagi. Ternyata ada pemahaman yang belum sesuai begitu dengan rekan-rekan kami yang ada di pemerintah desa. Dan dari 15 itu kami temukan 5 desa yang memang ini ya, masih tertinggal itu dalam artian memang yang sebenarnya begitu. Nah, di indeks desa itu Mas Yuniar ada 6 dimensi. Ada dimensi layanan dasar, ada dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi tata kelola pemerintahan desa, dan aksesibilitas. Nah, 5 desa yang tadi disebutkan memang kami coba cek di data indeks desa itu ada di dimensi lingkungan dan dimensi aksesibilitas yang memang masih rendah begitu. El Sinta News in Row. Tertabrak truk untuk keempat kalinya, portal Jerakah Semarang roboh. Portal pembatas kendaraan berat di kawasan Jerakah, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang kembali rusak untuk keempat kalinya setelah ditabrak truk bermuatan bahan pangan. Kejadian tersebut membuat petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan penyekatan secara manual di lokasi. Menanggapi hal tersebut, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setijowarno menilai perlunya evaluasi teknis serta penataan akses jalan industri, mengingat tingginya biaya pembangunan jalur alternatif baru. Ya sekarang mau solusi membuat jalan juga nggak mungkin. Yang dulunya ada rencana Semarang Outer Ring Road, ya udah hilang wacana itu. Apalagi sudah ada jalan tol kan. Kemudian kalau membuat Outer Ring Road pakai APBD Kota Semarang nampaknya agak berat. Apalagi TKD-nya dikurangi kan, eranya Prabowo kan TKD dikurangi. Untuk bayar pegawai aja nggak cukup. Masalahnya di situ. Nah, ini udah terlanjur, di sana ada kawasan industri. Ya, sebenarnya kalau dia buat jalan, asas jalan lingkar masih memungkinkan. Cuman kan di mana lagi? Atau ya kalau mau melandaikan di jalan di mana? Di Selayur, ya ongkosnya cukup mahal juga. Landai dalam arti tidak bisa total, mungkin bagian tengahnya aja lah dibuat landai itu kan. Nah, tapi itu kan harus biaya juga, ngeruk dan sebagainya. Bisa seperti itu. Ya, meskipun ya dianggap agak ekstrim juga. Ya, tapi mau gimana lagi? El Sinta News in Row. Kebakaran rumah di Ngesrep, Banyumane. Kerugian ditaksir 150 juta rupiah. Kebakaran melanda sebuah rumah di pemukiman padat penduduk Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumane, Kota Semarang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di bagian plafon tersebut berhasil dipadamkan setelah 3 armada dan 15 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Wilayah Jateng dan DIY, Suwondo Kusumo mengimbau masyarakat untuk memastikan instalasi listrik di rumah dipasang oleh kontraktor bersertifikat guna mencegah bahaya kebakaran. Listrik di rumah ini kan terbagi 2 bagian ya. Mulai meter keluar itu punya PLN,
setelah meter ke dalam rumah itu punya pemilik rumah kan gitu, instalasi rumah. Jadi yang banyak terjadi adalah kebakaran karena konslet, karena instalasi listrik. Berarti instalasi milik pelanggan ya, bukan milik PLN. Ya. Nah memang dalam kaitan prosedur pemasangan listrik itu banyak yang harus dilalui. Yaitu yang pertama, instalasi listrik itu dipasang oleh kontraktor listrik yang mempunyai sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi, kan gitu. Yeah. Yang kedua, materialnya yang dipasang itu benar tidak mempunyai sertifikat lembaga kelistrikan, tidak. Yang ketiga, setelah dipasang itu kan diperiksa oleh lembaga sertifikasi teknik. Pemasangannya benar enggak. El Sinta News in Row. Tekan kerugian peternak ayam, KPUS Jateng desak pemerintah turun tangan. Ribuan peternak ayam petelur di 7 kabupaten kota di Jawa Tengah menggelar aksi damai, menuntut solusi atas tingginya harga pakan dan anjloknya harga jual telur. Peternak mendesak pemerintah menstabilkan harga pakan serta menyerap produksi telur melalui program makan bergizi gratis. Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Jateng, Suwardi, menyebut kondisi overproduksi nasional sebesar 17% semakin memberatkan ekonomi peternak rakyat. Bahwasannya kami tanggal 10 melakukan aksi damai atas kegelisahan para peternak selama ini karena biaya produksi yang sangat mahal, harga telurnya yang terpuruk jauh di bawah harga pokok produksi, sehingga kami menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa peternak ini ada di banyak kabupaten dan yang adalah para peternak rakyat yang di situ perlu hidup, kita menopang untuk kebutuhan keluarga dan juga menjaga ketahanan pangan nasional, program nawacita dari Pak Presiden. Tetapi kondisi ini berbanding balik sehingga kami turun ke jalan. Anggota kami bagian 50.000 ekor ayam di seluruh Jawa Tengah kemarin untuk menyampaikan pesan yang pertama agar harga biaya pokok produksi khususnya pakan bisa diturunkan, harga telur bisa dinaikkan, dan juga mungkin untuk jangka pendek ada program-program dari pemerintah yang bisa menyerap telur sehingga nanti akan segera bangkit kembali. Seperti itu, Mas. Memang secara nasional kita memang overproduksi itu sampai 17%. Di satu sisi pembelian warga masyarakat stagnan sehingga adanya kegiatan ini juga menyampaikan pesan karena kalau tidak ditolong kita berat juga selain program dari pemerintah bisa nolong gitu, Mas. El Sinta News in Row. Manfaatkan lahan tidur, Pemprov Jateng luncurkan program Revola. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program Revolusi Lahan atau Revola Jateng Optimis guna menyulap lahan tidak produktif menjadi kawasan pertanian terintegrasi dan smart farming. Program ini menyasar pemanfaatan sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan seperti yang diterapkan pada 10 hektar bekas perkebunan teh di Banjarnegara. Ketua Kelompok Tani Barokah Nur Fauzi menyambut baik program tersebut karena mampu menggerakkan kembali perekonomian petani lokal. Program Revola Jateng Optimis itu sangat membantu masyarakat, khususnya petani di daerah kami. Karena yang tadinya lahan tidur sekarang sudah diolah kembali, dimanfaatkan kembali menjadi lahan pertanian. El Sinta News in Row. Edukasi keselamatan berkendara, Ditlantas Polda Jateng bagikan helm di sekolah guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Ditlantas Polda Jawa Tengah membagikan sekitar 100 helm kepada siswa dan staf SMA Negeri 1 Semarang. Ditlantas Polda Jateng, Kombes Pol Maisa Sugriwo menegaskan bahwa edukasi ke sekolah-sekolah akan rutin digelar setiap bulan guna meningkatkan kedisiplinan serta pemahaman aturan berkendara bagi generasi muda. Mengedukasi masalah keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan dengan memberikan kurang lebih 100 helm untuk anak-anak yang umurnya sudah 17 tahun ke atas, sama guru-guru maupun security, yang mana mungkin sangat berguna sekali untuk helm-helm tersebut ketika
adik-adik saya ini, guru-guru maupun security berkendara-kendaraan dengan menggunakan roda 2. Karena memang selain untuk mengedukasi masalah pendidikan lalu lintas dan juga meminimalisir untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Setelah saya 2 minggu ini kita aneh, memang kita lihat anak-anak khususnya usia di atas 17, 16, 17 itu sangat banyak sekali khususnya menggunakan roda 2. Selain tadi kami mengedukasi, kemudian menggunakan helm, kemudian juga terus melancarkan program keselamatan lalu lintas ke SMA-SMA. Mungkin kami programkan tiap bulan sekali. Setelah dari sini mungkin nanti kita rencanakan ke SMA di Semarang. El Sinta News in Row. Sinema Visit Film Istimewa di 21 Paragon Mall Semarang pada Rabu, Agustus 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Produser film Istimewa, Abdullah Mansuri atau akrab disapa Ayah Mans, mengatakan masih banyak penyandang disabilitas yang dicaci, dibully, dijadikan bahan lelucon, bahkan tidak diakui keluarganya. Ayah Mans menegaskan film ini ingin menunjukkan penyandang disabilitas adalah manusia yang istimewa dan justru mampu memberikan semangat, kasih sayang, serta kekuatan bagi orang lain. Ya, pertama ada jutaan anak saya, anak disabilitas di seluruh Indonesia dicaci, dimaki, dibully, tidak diakui oleh orang tuanya, ada jutaan. Jumlah disabilitas 22 juta. Dan kita sadar betul bahwa mereka nggak cukup banyak sentuhan dari masyarakat. Banyak yang buat mainan, buat joke, banyak sekali anak-anak kami yang harus gantung diri, harus keluar rumah nggak berani karena dianggap kutukan. Maka film ini adalah momentum untuk kami menyadarkan kita semua, ini mereka ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan nggak akan menciptakan ciptaannya yang nggak istimewa, nggak gagal, itu tidak ada. Mereka semua istimewa dan kami buktikan. Yang dulu dicaci, dimaki, bahkan tidak diakui sama orang tuanya, seperti Niatus tidak diakui sama orang tuanya. Dia ada di film ini, dia tunjukkan dia mampu, dia bisa, dan sekarang kembali orang tuanya mengakuinya. Banyak sekali anak-anak kami yang diperlakukan hal yang sama. Ini kisah nyata, jujur, mereka lah yang membuat saya sembuh sampai titik ini. Mereka lah yang membuat saya bisa bertahan sampai titik ini. Dan mereka lah yang membuktikan bahwa kita semua justru mereka yang menyadarkan kami, mereka yang menebarkan kasih, mereka yang menunjukkan bahwa mereka pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Ini cerita sudah berjalan baik, kenapa di akhir cerita tidak happy ending? Ya, ini soal pilihan dari PH ya, soal happy ending atau enggak. Tapi intinya adalah ayah kembali sembuh karena semangat dari mereka. Saya nggak bilang sembuh ya, ayah kembali tidak dalam kondisi terpuruk karena semangat dari mereka. Mereka menyemangati ayahnya, meyakinkan ayahnya bahwa ayahnya harus bisa berjuang. Itu adalah poin penting dari film ini sebenarnya. Demikian Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Hisyam Lotus pamit undur diri dan sampai jumpa. El Sinta News in Row.